kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul perjanjian yang dilarang dalam usaha, kegiatan yang dilarang dalam usaha, posisi dominan, jabatan rangkap. Pertama, yaitu perjanjian yang dilarang dalam usaha akan diterangkan oleh kawan kelompok kami yang bernama Aditya Ozan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aditya Ozan, NPM 1721030401. Mata kuliah Hukum Perlindungan dan Persaingan Usaha. Saya di sini dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi tentang perjanjian yang dilarang dalam usaha. Perjanjian yang dilarang dalam usaha itu dibagi ada 10. 1. Oligopoli. Oligopoli adalah suatu perjanjian yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya untuk bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran yang menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha. Hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, penetapan harga. Penetapan harga adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen. Perjanjian ini dilarang berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, pembagian wilayah. Pembagian wilayah adalah suatu perjanjian yang dilarang yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk membagi wilayah pemasaran, sehingga dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nomor 4, pemboikotan. Pemboikotan adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk A. menghalangi masuknya pelaku usaha baru, B. membatasi ruang gerak pelaku usaha lain untuk menjual atau membeli suatu produk. Hal ini dilarang berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nomor 5, kartel. Kartel adalah perjanjian yang dilarang antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa. Hal ini dilarang berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nomor 6, trust. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan dan perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran atas barang dan atau jasa. Yang ketujuh, oligopsoni. Oligopsoni adalah di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan, pasokan, dan menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nomor 8, integrasi vertikal. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk termasuk dalam rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nomor 9, perjanjian tertutup. Pelaku usaha dilarang membuat dengan pelaku usaha lainnya
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nomor 10, perjanjian dengan pihak luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang membuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Usprianda. Saya ingin menjelaskan materi tentang kegiatan dilarang dalam usaha. Yang pertama yaitu monopoli. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua yaitu monopsoni, suatu keadaan di mana suatu kelompok usaha menguasai pemasukan pasar untuk menjadi pembeli tunggal yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketiga yaitu penguasaan pasar. Kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu yang pertama, menolak, menghalangi, atau menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Yang kedua, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Yang ketiga, membatasi peredaran, penjualan, atau peredaran dan penjualan barang, jasa, atau barang jasa pada pasar bersangkutan. Yang keempat, melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Berdasarkan pasal 19 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun kegiatan yang dilarang lainnya yaitu persekongkolan. Kegiatan konspirasi dalam rangka memenangkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dalam bentuk yang pertama, persekongkolan untuk memenangkan tender. Yang kedua, persekongkolan mencuri rahasia perusahaan saingannya. Yang ketiga, persekongkolan merusak kualitas atau citra produk saingannya. Berdasarkan pasal 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Repiani. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dibacakan tadi oleh anggota kami yaitu kelompok 7. Yang selanjutnya yaitu ada C, posisi dominan. Posisi dominan itu sendiri adalah posisi yang ditepati oleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar. Dengan pangsa pasar yang terbesar tersebut, perusahaan memiliki market power. Dengan market power tersebut, perusahaan dominan dapat melakukan tindakan atau strategi tanpa dapat dipengaruhi oleh perusahaan pesaingnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, posisi dominan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing, yang berarti atau suatu pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya. Selanjutnya, adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha sebagai pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan, yaitu yang pertama, ada pelaku usaha tidak mempunyai pesaing, yang berarti atau pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu ada pelaku usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya.
Yang ketiga ada kemampuan keuangan. Yang keempat ada kemampuan akses pada pasokan atau penjual dan kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Baiklah, di sini saya Al-Mahdi ingin menerangkan tentang jabatan rangkap. Jabatan rangkap adalah situasi di mana seseorang menduduki jabatan atau anggota dewan yang direksi dan atau komisaris pada suatu atau lebih perusahaan atau menjadi wakil dari 2 atau lebih perusahaan yang bergabung dalam dewan direksi atau komisaris satu perusahaan. Hal tersebut meliputi jabatan rangkap di antara perusahaan induk. Satu perusahaan induk dengan anak perusahaan anggota lain atau anak perusahaan dari berbagai perusahaan induk. Kondisi jabatan rangkap tersebut akan menimbulkan hubungan yang sifatnya istimewa atau khusus antara perusahaan yang terlibat dalam rangkap jabatan direksi atau komisaris. Yang pada umumnya berupa keterkaitan keuangan dan kepemilikan bersama atas saham. Perusahaan yang dimaksud dapat terbentuk perusahaan yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau horizontal, maupun perusahaan yang berbeda pasar atau vertikal. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam jabatan rangkap itu, yang pertama, struktur dan karakteristik organisasi perusahaan yang terlibat dalam rangkap jabatan antara perusahaan dengan struktur organisasi yang mekanisme pemilik proses pengambilan keputusan yang tersentralisasi. Yang kedua, perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang bersifat organik memiliki proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi sampai tingkat mid-lower atau manajemen, sehingga mengurangi peranan direksi atau komisaris atau top level management dalam pengambilan keputusan serta implementasinya di tingkat mid-lower management. Dalam kondisi demikian, sangat dimungkinkan bahwa posisi mid-level management mempunyai peranan penting dalam pengambilan kondisi demikian. Bila terjadi praktek yang melanggar persaingan usaha sehat yang dilakukan oleh perusahaan yang terlibat rangkap jabatan oleh direksi dan atau komisaris sebagai top level management, maka perlu diperhatikan sejauh mana keterlibatan atau partisipasi dan pengaruh jajaran top level management terhadap keputusan yang diambil mid-level management tersebut. Yang ketiga, berbagai praktek yang menghambat persaingan usaha yang sehat, di mana praktek tersebut terjadi sebagai akibat adanya hubungan istimewa atau khusus antar perusahaan yang terkait, seperti di antara melalui hubungan keluarga dan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa secara luas. Dalam kondisi tersebut, pengenaan pasal 26 dapat diterapkan apabila melihat hubungan keluarga 2 atau 3 tingkat secara langsung jajaran direksi dan atau komisaris perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.